Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita sistem pendukung keputusan ya untuk pertemuan pertama. Nah, sistem pendukung keputusan ini kalau istilahnya adalah DSS, Decision Support System, gitu ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Saya share dulu. Oke. Baik. Nah, sebelum ke sini saya review kembali, saya ingatkan kembali bahwa aturan di saya perkuliahan keseluruhan adalah 16 kali pertemuan, tapi itu pertemuan ke-8 dan 16 itu adalah ujian, UTS dan UAS. Nah, dari 7 perkuliahan, saya paling untuk video conference 4 kali, selebihnya nanti ada mandiri, ya, tugas mandiri, itu sampai UTS. Begitu juga yang UAS, ya. Nanti 4 kali untuk Vicon, untuk 3 kali ada tugas mandiri, gitu ya. Jadi tidak selalu video conference, karena ketersediaan kuota memang terbatas, ya. Saya paham kita semua punya kuota yang terbatas. Gitu. Oke, kemudian aturan perkuliahannya saya tidak memperhitungkan kehadiran karena saya merasa bahwa kalian di sana, saya tidak tahu kalian lagi ngapain, ya. Ada yang cuman online saja, terus mungkin orangnya kemana, hanya join grup saja, sedang ngapain itu saya tidak tahu benar atau tidaknya, kecuali kalau kalian buka kamera, gitu ya. Tapi itu juga ada beban untuk kuota karena buka kamera menyedot kuota lebih banyak untuk dibanding kalian hanya menampilkan display picture-nya saja. Itu. Jadi saya tidak memperhitungkan kehadiran. Ya. Secara umum 3 kali ketidakhadiran itu sebetulnya sudah dianggap kalian bisa dicoret tidak mengikuti ujian. Gitu. Tapi yaitu karena kendala di online ini kalian bisa berada di mana saja dengan kebutuhan ekonomi dan lain-lain, jadi banyak alasan untuk tidak hadir. Tapi walaupun begitu, untuk perumusan persentase nilai, saya nyatakan bahwa tugas itu kurang lebih 30%, kemudian UTS 30%, dan UAS 40%. Ya, itu. Jadi tugas dan UTS sama-sama bobotnya 30%, kemudian UAS-nya 40%. Jadi kalian harus ngitung-ngitung di situ. Oke, itu ya. Terus setiap pertemuan akan saya rekam. Mudah-mudahan dengan kondisi koneksi yang lancar bisa saya upload di YouTube. Sehingga kalau kalian yang berhalangan, bisa kalian akses di YouTube. Baik, kita mulai di pertemuan pertama, masuk ke materi, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini kita lihat secara konsep dan pengembangannya bagaimana, gitu ya, konsep dan pengembangannya. Sebetulnya banyak aplikasi-aplikasi yang jalan saat ini itu juga mengarah pada satu aplikasi atau sistem pendukung keputusan. Ya, misalkan si AKAD, ya, itu pendukung keputusan. Ya, sama masuk ke kategori pendukung keputusan. Tapi lihat di report-nya.
Kalau misalkan reportnya menampilkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manajemen, maka si AKAD ini sudah layak sebagai satu sistem pendukung keputusan. Gitu ya. Hey. Nah, sistem aplikasi di develop, dibangun, ya. Ini gunanya untuk kita gunakan untuk mengelola, ya, mengelola dan memberdayakan, ya. Memberdayakan apa? Yaitu sumber daya. Sumber dayanya apa saja? Banyak. Ya, kalau si AKAD sumber dayanya dari mulai mahasiswa, dari mulai dosen, nilai. Nah, itu adalah sumber daya. Ya. Jadi sistem ini mengelola dan memberdayakan sumber daya. Nah, ini satu hal yang mutlak, ya, satu hal yang mutlak dan dianggap sebagai satu pendekatan strategis, ya, bagaimana kita melakukan peningkatan kinerja organisasi. Ya, bayangkan kalau hal-hal seperti tadi si AKAD itu dibikin secara manual, ya, dari tahun ke tahun, sekian tahun manual terus tanpa ada satu sistem yang berlaku, maka akan keteteran, ya. Kalian misalkan perlu data hasil studi membutuhkan waktu lama untuk membuatnya karena dibuat secara manual, dicek lagi satu persatu gitu ya. Berbeda kalau dibuatkan satu aplikasi, ya, terus aplikasi itu kita update setiap waktu tertentu, ya. Kalau ada nilai kita update pada saat nilai itu keluar, masukkan, sehingga di akhir saat kalian membutuhkan, maka itu sudah tersedia datanya. Ya. Begitu juga keuangan, yang biasanya keuangan dihitung manual setiap akhir bulannya, tapi dengan satu sistem aplikasi, maka ada waktu-waktu tertentu dia update, dia update, ya, dengan situasi dan kondisi tertentu yang memang perlu diupdate, dia update. Nah, di akhir dia tinggal mencetak laporannya. Karena sistemnya sudah menampilkan laporan yang memang diperlukan oleh manajemen. Gitu ya. Nah, itu semua untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja institusi. Ya. Nah, aplikasi bisa dianggap sebagai sistem pendukung keputusan. Kalau yang reportnya memang sesuai, maka dikatakan efektif. Tapi kalau misalkan reportnya belum sesuai, maka itu belum kita katakan satu sistem SPK yang efektif, ya, karena reportnya belum sesuai. Oke, nah, mari kita review kembali di latar belakang adanya SPK ini, bahwa bisa dikatakan bahwa perkembangan teknologi itu diawali di tahun 60-70, ya, tahun 60-70. Di situ teknologi hardware dan software sudah mulai dikembangkan, ya, mulai dikembangkan. Dan mulai adanya satu kesadaran bahwa pendataan ini atau software ini dibutuhkan untuk satu keputusan. Ya. Kalau dulu manual, terus dibuatkan grafiknya, dibuatkan tabelnya, itu sangat merepotkan. Tapi
dengan perkembangan teknologi, hardware, software, itu sudah mulai disadari bahwa ini perlu ya perlu dibuatkan ini untuk mempermudah adanya. Oke. Nah, perkembangan di 80-90 kita mengenal adanya Lotus ya, misalkan untuk spreadsheet Lotus, kalau yang sekarang Excel. Nah, dulu Lotus masih pada tahap spreadsheet biasa saja, belum sampai ke grafis atau menampilkan satu chart gitu ya. Tapi perkembangannya kemudian Lotus ini ada add-on-nya, ya, add-on-nya yaitu menampilkan grafis, sehingga tabel-tabel yang kita buat itu bisa di-convert menjadi chart grafis, ya, baik line chart atau bubble chart atau bar chart dan yang lainnya. Ya, jadi perkembangannya ini sudah mendapatkan ada satu kesadaran bahwa oh iya kita perlu ini, ya kita perlu buat seperti ini. Nah itu ada di situ ada kesadaran. Jadi teknologi semakin meningkat, di develop, ya. Lihat perkembangannya semakin pesat, ya. Sampai akhirnya keluar Windows yang pertama, ya, Windows yang pertama dengan waktu itu Excel, ya, Office-nya di yang pertama, ya. Nah, hard disk juga sudah mulai pemakaian hard disk yang awalnya dengan disket, kemudian hard disk, gitu ya, penggunaan hard disk. Nah ini teknologinya terus berkembang, software juga terus berkembang, ya, untuk meningkatkan kinerja. Ya. Oke, kemudian muncullah ada yang disebut dengan badan peneliti, ya, badan peneliti SPK, ya, badan penelitian dari sistem penunjang keputusan. Ini dari kalangan akademisi, ya, kalangan akademisi. Nah ini gunanya untuk tadi adalah memonitor perkembangannya, ya, dari mulai kebutuhan dari masyarakat apa, kemudian dibuatkan konsepnya untuk perkembangan dari aplikasi ini seperti apa ke depannya. Ya. Nah, oke. Secara konsep, ya, konsep dasar bahwa sebuah sistem mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan memecahkan masalah maupun mengkomunikasikan untuk masalah semi yang terstruktur. Nah, ini konsep dasar dari sistem penunjang keputusan. Jadi ada sistem yang mampu memecahkan masalah dan mengkomunikasikannya. Jadi intinya di situ. Kemudian SPK ini pada pengembangannya merupakan lanjutan dari satu sistem informasi yang terkomputerisasi, ya, sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi atau tersebut dengan computerized management information system, ya. Nah, SPK sendiri ini dikenal dengan DSS, decision support system, ya, sistem pendukung keputusan. Oke. Okay. Nah, jadi aplikasi SPK ini tidak berdiri sendiri, ini aplikasi SPK, enggak. Tapi SPK ini adalah bisa merupakan satu kumpulan aplikasi-aplikasi atau satu aplikasi yang memang di situ sudah memberikan satu report yang memang menunjang pada proses pengambilan keputusan dari
management. Gitu. Ya. Jadi bayangannya tidak dalam aplikasi khusus ya. Tapi mungkin aplikasi-aplikasi transaksional gitu ya. Kalau di situ dilengkapi dengan reportnya, maka itu sudah merupakan termasuk pada sistem penunjang keputusan. Ya. Oke. Ini dari Sudirman. Oke, saya edit dulu sebentar. Di bagian ini, karena udah ya. Oke, saya edit sebentar. Oke, ini. Oke, dari Sudirman dan Wijani, ya, dari referensi buku Sudirman dan Wijani, bahwa ciri-ciri satu sistem penunjang keputusan ini, ya, dan ini juga di sitasi, ya, mengambil rujukan dari Arthur Kane. Yang pertama adalah ditujukan untuk membantu membuat keputusan-keputusan ya, yang mungkin kurang terstruktur dan umumnya ini dihadapi para top management. Ya, dihadapi oleh top management. Kemudian yang kedua merupakan dari gabungan model yang kualitatif dan kumpulan data. Ya, tabel dan chart misalkan ya, tabel dan chart. Jadi ada data-data kualitatif dan data yang kuantitatif lah. Ya, itu kumpulan data. Oke, kemudian memiliki fasilitas interaksi untuk komunikasi antara manusia dan komputer. Ya. Kemudian bersifat fleksibel ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Gitu. Oke, kurang lebih ini ciri-ciri dari SPK yang dikemukakan ya oleh Arthur Kane ya, yang dirujuk oleh Sudirman Wijani. Nah. Oke ya. Jadi kita lihat di sini ada gabungan dari model yang kualitatif dan kumpulan data, ya, chart dan tabel, gitu ya. Kemudian ada interaksinya, kemudian dia bisa fleksibel. Ya. Oke. Nah, secara terminologi, banyak terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan sistem. Ya. Ini secara sistemnya saja, bahwa yang pertama dari Gordon B. Davis, bahwa sistem ini merupakan satu kumpulan objek yang saling berinteraksi secara teratur. Kemudian dari Robert dan Michael ini menyoroti bahwa sistem ini satu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi, ya, membentuk satu kesatuan interaksi yang kuat atau lemah, ya, dengan ada satu batasan sistem yang jelas. Kemudian dari Murdick, bahwa sistem merupakan suatu kumpulan elemen-elemen yang berada dalam keadaan berhubungan, ya, berinteraksi untuk satu tujuan yang sama. Nah, itu kurang lebih dari definisi sistem, ya, secara terminologinya. Jadi kita merujuk ke referensi-referensi yang pertama Gordon B. Davis, Robert dan Michael, dan Murray. Baik. Nah, kemudian pada perkembangan sistem pendukung keputusan ini
menciptakan adanya gagasan-gagasan bagi kelompok, eksekutif, dan organisasi. Ya, gagasan-gagasan ini seperti apa SPK ini? Ya. Kayak dari Sudirman dan Wijayani, ini menguraikan bahwa perkembangan SPK ini menjadi beberapa bagian, ya, beberapa kelompok, ya, yaitu SPK kelompok, ya, Group Decision Support System, Group Decision Support System. Ini adalah satu sistem komputer yang berinteraksi untuk membantu di dalam mencarikan satu solusi, gitu ya, dari permasalahannya yang ya mungkin tidak terstruktur, ya, bagi pengambilan keputusan yang bekerja bersama-sama, gitu ya. Jadi di dunia industri sekian banyak permasalahan mungkin tidak terstruktur, ya, tidak terukur juga, tidak terstruktur. Tapi itu harus dipecahkan. Nah, maka komputer inilah digunakan untuk membantu mencarikan satu solusi seperti apa, gitu ya. Seperti tadi, kalau misalkan kita bermain dengan mengolah data yang banyak, ya, datanya acak, tidak terstruktur, maka setelah diolah, ditampilkan atau dicarikan dengan satu metode tertentu, ya, apakah pengelompokan, apakah dicari istilahnya mediannya, dicari modus dan lain-lain, sehingga menampilkan satu pola, gitu ya, pola tertentu. Jadi yang tidak terstruktur tadinya acak menjadi satu tabel data yang menunjukkan pola tertentu, ya. Nah, ini sehingga bagi kelompok tertentu top manajemen ini bisa membantu pada proses pengambilan keputusan, ya. Oke, kemudian SPK eksekutif, ya, atau AIS, ya, IAS. Nah, SPK eksekutif, Executive Information System. Gitu. Jadi kalau suatu saat kalian ada rencana skripsi membuat aplikasi, perhatikan tidak cuma sekedar aplikasi, bisa saja membuat AIS ini, ya, AIS, gitu. Nah, contohnya misalkan apa? Kalau di kalian tempat bekerja, ya, belum ada AIS-nya, kalian bisa rancang. Ya, kira-kira data di bawahnya datanya seperti apa, kemudian manajemen membutuhkan report yang seperti apa. Jadi kalian bisa rancang, ya, bisa desain. Jadi tidak cuma sekedar aplikasi, merancang satu aplikasi sudah selesai. Tapi reportnya harus jelas. Reportnya mau seperti apa, gitu ya. Nah, AIS ini juga dasarnya merupakan pengolahan data-data. Tapi dilihat dari reportnya lebih ke arah yang mana, gitu ya. Apakah dia reportnya yang ke arah tadi grup atau ke arah memang yang diperlukan oleh eksekutif, ya, eksekutif. Dan datanya setiap diupdate, reportnya menjadi fleksibel, dia berubah, ya, dinamis. Tuh. Nah, kalau report ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh eksekutif, maka sistem ini bisa dikatakan sebagai executive information system, ya. So. Atau memang dari awal sudah diarahkan untuk membuat satu aplikasi executive information system, ya. Nah, dengan sekian banyak metode. Oke, ada metode critical success factor atau yang lainnya. Oke, yang berikutnya ada SPK
organisasi, itu Organization Decision Support System, ODSS. Nah, ODSS ini merupakan satu sistem yang pendekatannya formal, struktur, kompleks, besar, dan membutuhkan satu pemrograman dengan sistematika tertentu. Nah, fasenya meliputi ada strukturisasi, kerangka pengembangan, kemudian proses iterasinya, kemudian implementasi sistemnya. Ya, jadi ada 4 fase di dalam ODSS ini. Ya, strukturisasi, kerangka pengembangan sistem, proses iterasi, dan implementasi. Ya. Oke, kita lihat di dasarnya dulu ya. Oke, kemudian, nah, pada pengembangannya, selain SPK ini, sistem pendukung keputusan atau DSS, ada juga yang disebut dengan sistem pakar. Ya, sistem pakar. Nah, apa bedanya sistem pakar dan sistem pendukung keputusan? Ya. Nah, kalau SPK, sistem pendukung keputusan, DSS, ini merupakan satu sistem yang memang dirancang, ya, sebetulnya dia dari mulai aplikasi yang biasa, ya, tapi kemudian report-nya dia perbaiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen, ya, sehingga aplikasinya menjadi masuk dalam kategori DSS, ya. Dan SPK ini sudah atau DSS ya sudah sangat berkembang pesat, ditambah lagi dengan munculnya satu sistem pakar, yang mana sistem pakar ini satu sistem yang membantu mampu memecahkan satu persoalan secara tuntas dengan merujuk pada metode tertentu, ya, tanpa perlu kita banyak terlibat, ya, dalam proses penentuannya hasilnya seperti apa. Ya. Hanya menunjukkan jalan-jalannya, kemudian nanti ditentukan hasilnya. Nah, itu expert system. Tapi kalau SPK hanya membantu di bawahnya, tapi keputusan akhirnya ada di manajemen, gitu ya. Berbeda dengan yang pakar. Oke. Nah, kurang lebih itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini. Silakan, masih ada waktu, apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya. Modul ini nanti di-share, Pak? Ya, di-share. Kalau nggak di grup, paling di e-learning. Iya, Pak, di-share. Itu yang pertama, Pak, pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Pak, secara real sebetulnya sistem informasi pengambil keputusan ini secara real ya, Pak, ya, implementasinya itu seperti eksekutif dashboard gitu atau gimana, Pak? Bisa. Dasarnya sama, dia mengolah data, tetapi lihat report-nya. Dashboard itu merupakan report, betul nggak? Betul, Pak. Nah, apakah dashboard ini sudah sesuai dengan keinginan dari manajemen atau tidak? Kalau sudah sesuai, maka aplikasi yang digunakan itu sudah merupakan termasuk DSS. Berarti kan sederhananya sih, Pak, kalau di pemahaman saya pribadi sih, Pak, sistem informasi pengambil keputusan berarti tidak hanya sekedar laporan ya, Pak, tapi dari laporan tersebut menghasilkan suatu keputusan. Nah, bedanya kalau yang tadi misalkan dengan pakar itu, kalau pakar sudah ada ditentukan dalam sistem, tapi kalau SPK ibaratnya keputusan ada di lu deh, gitulah, ya, ada di manajemen. Sudah. Jadi keputusannya off system ya, Pak, ya? Off system. Oh ya, kirain teh sistemnya yang bisa membuat apa ya istilahnya, semacam pakar atau AS. Oke, Pak. Gitu ya.
Paham, paham. Tapi kan pertanyaannya adalah sistem yang mengatur kita atau kita yang mengatur? Nah, itu tuh Pak. Idealnya tuh kita yang mengatur sistem atau sistem yang memberikan parameter terhadap kita untuk Nah, membuat sistem suatu yang keputusan. mengatur, yang memberikan parameter-parameter sehingga kita yang membuat satu keputusan. Oh, oke, jelas Pak. Siap. Oke, Ditunggu Pak modulnya. enggak. Next. Ada lagi? Oke, salah satu ciri, bukan ciri ya, salah satu implementasi dari sistem pakar dalam uji coba. Pernah melihat berita tentang mobil yang dikendarai secara otomatis, itu menggunakan sensor-sensor, menggunakan satu sistem yang termasuk kategori sistem pakar. Jadi kalau ada situasi tertentu, dia mampu berhenti sendiri, ya. Kalau di penunjang keputusan, istilahnya kalau ada satu situasi tertentu, bisa saja karena si manajemennya orang, karena kitanya adalah orang, akan menghindar, ya, ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau secara sistem DSS, kalau ada satu kondisi tertentu, dia harus berhenti, ya kendaraan kita akan berhenti. Ya, kecuali kalau ada data-data yang lain dan memungkinkan sistemnya untuk berhenti atau ke kiri dan ke kanan, menghindar, maka itu yang terjadi. Tapi dilihat dari berapa persennya. Ya, berapa persen safety kalau ke kiri menghindar, berapa persen safety ke kanan kalau menghindar, atau berhenti justru 100% safety. Gitu. Maka persentase yang besar itu yang dilakukan. Ya, karena kan kalau sistem pakar kayak tadi mobil tidak ada campur tangan manusia, semuanya berjalan begitu. Nah, ini memanfaatkan sensor-sensor sehingga sistem inilah yang memberikan satu keputusan mobilnya atau kendaraannya berhenti, ya, ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau di SPK istilahnya pada saat seperti itu, supirnya kan manusia. Dia akan memutuskan berhenti, menghindar ke kiri atau menghindar ke kanan, tergantung dari sopirnya. Ya, tergantung dari driver. Oke, mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, itu sebagai pembuka, pendahuluan, pengantar dari sistem pendukung keputusan. Ya, untuk yang berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube. Untuk absensi, silakan nanti di WhatsApp grup aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.